Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik dan membeda-beda. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja kalau dia butuh dari negara. Bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Halo guys, teman-teman online Buka Suara, jangan lupa untuk di subscribe Kreator Kolektif edisinya Kota Bandung. Nah, halo guys, kita lagi di sini. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Hari ketiga, tapi nggak dapat parkir di bawah, jadi kita parkirnya di luar. Kita turun dulu ya. Cek. Aduh, 1, 2, ada. Tangan dikit ya. Tinggal barang-barangnya. Nah itu guys, kalau saya turun dari kursi roda, turun dari mobil, caranya digendong tadi di panggung. Dan ini ramnya memang sih cukup tajam, cukup curam. Ya lumayan, ini kalau nggak didorong akan sangat kesulitan. Dan sekarang kita langsung lantai ke 9, teman-teman, sahabat online. Yuk kita udah masuk. Jatuh. Ayo. Ya, sekarang kita ke lantai 9 ke acaranya. Terus nanti di ruang Sunda. Hari ketiga. Ini dapat. Ini kan Adin bukan? Oh, saya Anto. Ratna, nanti bantu briefing dulu kan Adin. Bantu briefing kan Adin. Oh, udah siap. Hah? Pagi semuanya. Kang Rudi sehat, hah? Abadi atau di bawah dong, yuk. Harus. Dingin mana itu teh si bendahara, Pak Bendahara? Belum pada datang? Di mana? Lorong mana? Kita lihat nih sekjen sama bandara umum. Ayo lo ketanggup lo. Ayo Pak Sekjen. Pak Umar sini. Masukin kecuali yang Ujang kosongkan. Takudu. Yaudah ayo ke sana. Yang Ujang pokoknya kosongkan lah. Yang kosong yang Ujang kosongkan aja nya, Mametnya. Setuju? Ini tuh musolanya guys. Mat pulpanya di mana? Dan dari kelompok kelompok Kang Opi punya kelompok kami masih PM. Kemudian dari kelompok kami satunya tentang pendataan. Kemudian yang lainnya mungkin tentang kerjasama dengan instansi lain. Dan selanjutnya peluang usaha yang ada di diri seperti itu. Dan sama seperti ini bahwa ada melibatkan IL, tapi kita sendiri masih belum paham tentang IL sendiri, dan itu juga kadang-kadang mengalami sendiri saya juga gitu ya, ketika ditanya sama mahasiswa gitu, kalau ketika ada mahasiswa pengen interview gue baca benar apa enggak ya, kita tanya lagi itu masih kurang pede saya juga kalau menjawab, kalau ada mahasiswa yang ditanya seperti itu ataupun
ketahui lagi tentang IELTS tersebut seperti apa. Nah, mungkin dari diri saya ya, dari kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan teman-teman, untuk Kang Rudi yang sudah centric ya dari awal, dari mulai disebutin pokoknya ada berapa gitu ya, apa saja yang dipaparkan, luar biasa Kang Rudi ini. Ingat aja karena masih muda aja Kang Rudi. Oke kan? Daya ikatnya luar biasa. Jangan lupa daya ikatnya luar biasa gitu maksudnya. Mohon maaf. Daya ikatnya luar biasa Kang Rudi. Kang Aden. Mohon maaf ya. Ya terima kasih Kang Opik, tadi saya udah ketipu sama gerakanmu. Ketipu aja, kepala belum takut itu teman takut. Ya, baik, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian hari ini masih semangat dan masih berikan kesempatan untuk menyelesaikan forum ini ya. Sudah cantik. Baik yang saya itu mungkin tadi ya udah sama Kang Rudi juga udah di review istilahnya baik itu analisa SWOT atau tabelnya. Ini juga membahas kekuatan kelemahan tantangan dan peluangnya yang tadi sudah di kupas tuntas sama Kang Rudi ya tadi Mas Abi ya saya iya salah. Cuma mungkin saya nambah adanya bahwa kemarin ditambahin dari Mas Joni sendiri yaitu bagaimana kita membuat program kerja selama masa setahun sampai 2006 yang akan dilakukan oleh BIDIK dan nanti kita akan ditutup dengan saya mau berlibat tugas mengagendakan yang ini rumusan tim permus ya tim permus mungkin hari ini ditulis. Mungkin sekian aja saya meritunya ya karena udah review seperti tadi sama Adit ini Rudi saya mau menutup aja. Terima kasih Tepuk tangan dulu buat Kang Aden. Tapi Kang Aden ini ada sedikit pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Tadi ada ya belajar masih ada kegundahan. Kang Rudi juga sama terkait tentang IEL. Nah, Kang Aden sendiri yang sudah lama berkecimpung sebagai aktivis gitu kan. Terus ini ada nggak perasaan yang sama seperti yang ada di Sapri? Pasti ada. Semua kita karena kita itu masih istilahnya masih jauh dalam mencapai goal kita ya tujuannya untuk mewujudkan Indonesia inklusif ya masih banyak perjuangan yang memerlukan kekuatan baik fisik mental dan pikiran kita ya untuk mewujudkannya karena ya kita tantangan di luar sangat berat sekali melihat Indonesia ini baik dari segi politiknya juga dan lain sebagainya gitu. Kalau Kang Aden karena pernah pengalaman seperti yang dicucu dan teman-teman yang lainnya pernah keluar negeri, pernah keluar ke Australia, bagaimana tuh kalau di Australia? Ya pengalaman saya ketika di Australia walaupun pengalamannya saya paling tua tahun 95. Jangan bilang tua katanya. Ya semua muda semua ya. Pengalaman saya dewasa. Udah Yang matang. dapat di sana nggak? Matang. Udah matang. Saya kursi roda saya di Australia di kota Perth ya. Dan alhamdulillah. Mas Joni, maaf nanti minta itu kan kontrak belum diisi nama kontrak sama dan sebagainya. Nanti bisa dibaca dulu aja. Udah terima belum? Udah terima. Oh iya siap kalau Mas Joni. Siap. Soalnya bisa kan harus ada tanda tangan Mas Joni juga. Udah dibaca sama Mas Joni, cuman belum diisi. Dibaca malah. Oh iya. Siap nggak apa-apa Mas Joni santai. Di balik kekalahan tersebut, saya mendapatkan ini yang anugerah yang mendapatkan kesempatan bisa melihat dengan mata rencananya kepala. gimana? Bisa merasakan Komitmen perasaan saya sendiri ketika saya mulai menginjakan kaki ya, saya terakhir kan di negara komitmen saya merasa tidak harapannya disambut Kang Anto gimana? ya.
saya di Indonesia disabilitas Kalau kemana-mana mengalami kemarin saya udah ngobrol jadi komitmen dalam arti. Jadi sudah tidak hanya secara lisan, tidak hanya secara lisan, tapi secara terdokumen. Jadi ya walaupun ya ada dokumennya gitu di per divisinya atau nanti kita apakah nanti perwakilan kita udah ngobrol semuanya sih 25 orang. Ya tinggal ditandatangani sama masing-masing sebetulnya kemarin juga udah sebelum ini kan ada pra workshop ya waktu di bulan Juni lalu udah dibuka sedikit gambaran cuman istilahnya pengesahannya itu ya hari ini aja. Jadi supaya seremonialnya jadi benar-benar untuk Dan satu hal mau kembali juga saya komitmen mau reading mendengarkan. gitu. Silakan kembali lagi. Itu Mas Adi, terima kasih. Mendengarkan ceritanya dari Udah disiapkan ya. Udah disiapkan ya. Bersama Kak Cucu kesana gitu ya. Bagaimana kebebasan kemandirian kita gitu ya pada saat di luar negeri gitu ya, terutama udah dan Teh Cucu gitu, bahkan udah dari jam 7 katanya dari jam 7 pagi pulang malam tuh bebas gitu, nggak ada hambatan sama sekali gitu kata udah kembali ceritanya. Baik, terima kasih atas sekali lagi atas pemaparannya, review dari teman-teman dari Kang Aden, dari Kang Budi dan juga Kang Edi. Kita langsung saja langsung ke pemaparannya Mas Joni. Mungkin Kak Nadine bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kembali rencana strategis Bilik yang sudah tersusun untuk 2024 sampai 2030. Kita sama-sama bergerak dengan itu yang diformalkan draft yang nanti akan dikenalkan dan ada banyak masukan dari workshop yang pertama dari Renpra tersebut bahwa penting untuk betul-betul memperkuat filosofi tentang apa itu integrity itu terus menjadi diskusi dalam 2 hari terakhir. Kemudian sesudah itu sore hari kita mulai melanjutkan dengan mendiskusikan ya, tentang ketapel, kekuatan, kelemahan, tantangan peluang organisasi. Dan di hari kedua kemudian kita berlanjut untuk menganalisa bersama ketapel diri kira-kira apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri, tantangan maupun peluang. Kita sudah punya dokumennya kira-kira kita tempel di bagian luar. Siang harinya di hari kedua kemarin kita mulai mendiskusikan agenda kerja organisasi. Jadi kita mencoba untuk memetakan apa saja agenda Bilik dalam setahun ke depan. Kayaknya teman-teman berkata semalam untuk membayangkan kembali kayaknya yang sudah disusun sehingga kita sudah punya hasilnya. Nanti kita akan lihat. Dan sebelum berlanjut ke proses selanjutnya, saya juga akan menyampaikan beberapa hal dan kemarin juga kita sudah sempat berdiskusi, Mas Kaludi juga akan menyampaikan sesuatu itu yang sebenarnya ini sudah di research, sudah dipesan di mestinya sebelum kita diskusi agenda, tapi saya lupa. Jadi nanti barangkali sudah dari itu dan kemudian kita diskusikan. Itu saya silakan kami juga menyampaikan dan sesudah dua penyampaian kami data itu dan kita diskusikan, nanti kita akan lanjut pada mendiskusikan rangkuman dari agenda yang sudah teman-teman susun secara kemarin. Nah, komennya sudah disusun hari kemarin. Sekaligus untuk proses hari ini, sesudah kita menyepakati Proses hari ini untuk disepakati agenda tersebut perlu sekali lagi diskusi kelompok kecil untuk bersama-sama membayangkan kira-kira bagaimana untuk menjalankan agenda-agenda tersebut sederhana mungkin
karena kita mulai lagi semuanya Kata kunci. dari awal. Mulai dari Kita awal. tidak ingin membayangkan merencanakan sesuatu yang kita tidak bisa laksanakan. Tapi bagaimana dengan optimal mungkin resource yang kita punya itu Seoptimal mungkin resource yang kita punya dari bilik dan terus menjadi lebih kuat resource organisasi maupun juga bagian itu sumber-sumber proses yang harapannya bisa kita lalui sampai siang hari ini. Kemudian di siang hari setelah istirahat itu harapannya kita akan berlanjut dengan mendiskusikan beberapa rencana tindak lanjut dari sini yang harus ditindaklanjuti barangkali di tanggal ini, termasuk nanti akan ada komitmen bersama gitu ya yang akan dibantu oleh kantor. Itu kira-kira gambaran kita untuk proses seharian ini. Itu semoga satu hari terakhir bisa berjalan dengan efektif. Dan selanjutnya saya silakan. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan kita sepakati bersama melihat dari proses 2 hari diskusi kemarin. Yang pertama, kita ada kebutuhan untuk mereview atau merevisi kembali ADART. Ya, ini kalau kemarin teman-teman sudah diskusi agenda prioritas berdasarkan hasil bulan lagi nggak? cukup Cukup ya? review apa ADART. Ya, yang pertama itu review ADART. Ya, ini tolong kita masukkan sebagai prioritas di 2026 ini ya, di dalam setahun ini. Karena kalau kemarin teman-teman berdasarkan per kelompok sudah ada agenda prioritas, tapi ini menjadi agenda kita bersama. Gitu. Artinya ya dalam artian apa nanti yang akan dipilih sebagai prioritas itu juga agenda bersama. Hanya saja tolong ditambahkan bahwa kita sudah harus melihat kembali ADART yang sekarang ini ada, disesuaikan tentunya dengan hasil-hasil diskusi hasil diskusi 2-3 hari ini, kemudian berlanjutan nanti dengan rangkaian diskusinya. Lalu yang kedua, kalau kemarin ada tim perumus itu ada 6 orang, saya minta Kang Rudi juga untuk ikut bergabung menjadi di tim perumus karena ini menjadi salah satu proses kita regenerasi juga, gitu ya. Artinya kita semua perlu. Tadi malam saya disentil habis-habisan sama Mas Joni. Transfer ilmu gitu ya. Jadi apalagi mendengar dari sampai dengan hari ini gitu teman-teman masih kebingungan ILT apa gitu ya, jangan-jangan ya ini numpuknya ada di saya semua gitu, jangan-jangan memang saya masih banyak kurang untuk mentransferkan, bukan mentransferkan sebetulnya lebih sharing aja perkembangannya seperti apa, karena IL yang dulu dikenalkan di 2003 dan berkembang gitu ya sampai terakhir itu 2008 ya kita bisa intinya tuh ya 2008 ya Len, kita 2008 pokoknya sampai ke ya terganti setelah kita agak los. Nah ini kan banyak perkembangan juga karena di tahun-tahun seperti itu kan di tahun-tahun saat itu kan belum ada konvensi belum ada dan lagi perkembangan bagaimana kita update lah ya, termasuk saya juga perlu update ya. Jadi update-nya di satu sisi saya dapat ilmu, tapi juga gimana sharing juga dengan teman-teman, ilmu juga dari teman-teman juga, sehingga kita bisa punya kesepahaman atau pengertian yang sama tentang apa sih IL itu. Itu yang kedua, Kang Rudi ya bersedia untuk gabung di tim promosi. Itu aja Mas Joni, terima kasih banyak.
fatwa pembina itu boleh ditanggapi. Boleh harus Walaupun tanggapinya siap teh. kalau hanya siap deh itu ya Tambahan. Yang menanggapi boleh. Menanggapi. Yes, atau di sini menanggapi tadi bukan menanggapi ya. Sharing apa ya? Minta pertanyaan mungkin ya atau apa ya? Intinya terima kasih Teh Cucu, Mas Joni atas masukan dan insight yang diberikan terkait tadi Teh Cucu sampaikan itu betul sekali kita perlu adanya transfer ilmu agar kita yang menjalankan dalam operasional hari-hari kita dapat bisa menerapkan IL yang sesuai dengan harapan dari biliknya itu sendiri. Nah, terkait yang kemarin Mas Joni sampaikan bahwa perlu adanya komunikasi secara intens ya dengan pihak board yang 3 atau 4 kali setahun 4 kali ya. Kemarin Mas Joni diharapkan ya mulai di situ yang nanti dimulainya gitu Teh Cucu untuk membahas transferring ilmu. Jadi mungkin kenapa? Oh iya, itu minimal kan. Itu minimal. Kata Mas Joni minimal itu ya. habis usaha kali mah udah jadi Ya maksudnya tadi dengan mungkin updatean per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali itu mungkin untuk menambah perjalanannya Teh Cucu kan apa yang sudah didapatkan selama 4 bulan ditransferkan lagi gitu. Jadi kita ada update secara skala nasionalnya, skala daerahnya juga gitu. Itu aja sih tambahan dari Anto. Terima kasih. Mohon maaf ya Teh Cucu. Ini juga berlaku untuk Mas Faisal, Kang Adi C ya. Ade semua iya. Sama Kang Yudi iya. Ya, siap. Tolong juga sama-sama saling mengingatkan kalau Anto juga banyak suka lupaan gitu. Terima kasih. Ada lagi tanggapan? Mungkin siap tidak? Saya sudah punya rangkuman agendanya dibuatkan oleh Nadine. Jadi kita akan ambil kesepakatan bersama dari agenda-agenda tersebut. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mengundangkan Yudi untuk sharing dulu begitu gagasan-gagasannya terkait dengan agenda-agenda prioritas diri barangkali hal-hal yang terkait dengan independen ini yang mestinya barangkali itu menjadi prioritas untuk bisa kita upayakan dalam tahun pertama agenda kerja kita di 2025-2026. Silakan. Baik, mau segala yang manis. Teh Cucu ditampi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau meluruskan dulu ya. Sebetulnya saya tidak pernah membuka suara sendiri gitu ya. Tapi itu gosip. Tapi saya ambil waktunya, saya manfaatkan waktunya ya sebentar untuk sedikit menjelaskan supaya kita memiliki pandangan yang sama dengan tentang setidak-tidaknya mempunyai giroh yang sama lah gitu lah ya, yang mendekati bareng-bareng lah gitu tentang dia. Saya sudah mengirimkan ke Kang Umar di WA-nya, coba bisa lihat. IL Tolong dibuka. mendekati IL independent living. Ya. Mendekati IL independent living. Ya, kalau ditulis tuh. Nah, ini saya membagikan posting bisa kawan. Pada tahun 2003 ketika Teh Cucu itu menjelaskan kepada saya soal bagaimana kita kalau mendirikan organisasi yang berbasiskan independent living gitu ya. Lalu kemudian saya googling
apa itu independent living gitu ya. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa untuk merasakan girohnya independent living gitu ya, memahami kebiasaan independent living, hal yang paling tepat itu adalah kita Independent living. memahaminya melalui konteks sejarah yang Konteks sejarah. mempengaruhi gagasan independent living, khususnya di tempat kelahirannya di Amerika Serikat. Nah, ada beberapa gerakan sosial yang mempengaruhinya, tapi yang akan saya highlight ini yang saya akan tampilkan di sini ada dua gerakan yang utama gitu ya, yang mempengaruhi gagasan independent living. Nah, yang pertama itu gerakan self help ya, atau saya terjemahkan sebagai swadaya lah kalau kita bicara soal bagaimana Anda mengadakan kursi roda gitu ya, swadaya lah, kita lah mengumpulkan uang lah kira-kira gitu ya. Jadi saya bacakan aja di sini ya pengertian di situ. Jadi menyelesaikan masalah secara mandiri atau melalui kelompok yang menghadapi masalah yang sama, bukan melalui campur tangan langsung seorang ahli seperti psikolog atau konselor profesional. Jadi self help di sini implementasinya itu adalah peer counseling, peer support ya. Itu gambarannya gitu ya. Nah, kalau di Amerika sendiri itu lewat Alcoholics Anonymous. Jadi komunitas pecandu alkohol itu bersama-sama membantu agar bisa melepaskan diri, agar anggotanya bisa melepaskan diri dari pecandu alkohol tanpa bantuan psikolog. Nah, kita juga di sini counseling, support juga kan saling mendukung antar teman-teman gitu ya. Nah, kemudian gerakan hak konsumen. Jadi dalam hal ini muncul kesadaran di warga Amerika pada saat itu adalah konsumen itu berhak bukan hanya punya kebebasan dalam memilih barang yang ditawarkan kepada mereka, tapi juga mengendalikan barang-barang atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Contohnya apa? Yang paling mudah kita pahami itu adalah produk halal dan produk sertifikasi halal pada produk-produk yang dijual kepada kita. Sebagai mayoritas masyarakat Muslim kita diberi kemewahan ya bahwa produk yang dijual di Indonesia itu harus ada sertifikasi halal. Gitu. Nah, itu kan tekanan gitu dari mayoritas Muslim agar mayoritas Muslim itu merasa aman, nyaman, halalan thayyiban gitu ya ketika membeli produk. Gitu. Nah, jadi ini gambarannya ya, gambaran konsumen di sini. Kita bandingkan dengan halal dan produk sertifikasi halal pada produk. Selanjutnya kamuan. Nah, saya cukup 2 saja ini nanti. Nah, bisa diperbesar kan? Nah, saya kemarin menjelaskan mengajak teman-teman untuk yang masih ingat YPAC ya, membayangkan bilik itu adalah saingan YPAC. Tapi itu sebagai contoh saja ya, YPAC itu jangan masuk ini ya. Yang jelas, jadi saya gambarkan ada 2 model paradigma ya. Jadi paradigma itu cara pandang yang memengaruhi semuanya ya, semua kerangka berpikir, metode gitu ya. Jadi bukan hanya pada cara berpikirnya, tapi juga pelaksanaan teknisnya. Gitu. Jadi paradigma itu menggambarkan itu. Gitu. Kalau dalam sains itu misalnya paradigma kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Penelitian kualitatif itu berbasiskan observasi, wawancara, kalau kuantitatif berdasarkan statistik gitu ya, angka-angka. Nah, jadi ada 2 paradigma yang saya gambarkan di sini. Ada yang pertama itu paradigma model medis dan kualitatif yang itu kita bisa contohkan pada YPAC gitu ya. Kemudian paradigma independent living yang mau kita kerjakan yaitu oleh Philip. Jadi masalah dalam paradigma model medis itu masalahnya itu terletak pada bahwa penyandang disabilitas itu memiliki gangguan fisik atau mental. Jadi terus kemudian
keterampilan kerjanya kurang kemampuan dalam menggunakan sehari-hari gitu. Nah sementara bagi dalam pandangan independent living justru masalahnya itu adalah pada kebergantungan penyandang disabilitas pada profesional, pada anggota keluarga, atau orang lain, pada medis gitu ya. Dan lingkunganlah sebetulnya yang menghambat penyandang disabilitas gitu, untuk berperan lebih. Jadi lokus masalah sementara pada inti masalah pada model medis itu adalah pada individu. Jadi individu itu sakit dan perlu diperbaiki, dinormalisasikan gitu ya. Sementara pada independent living itu inti masalahnya itu pada lingkungan. Jadi pada proses medis itu sendiri sebetulnya. Dan tapi dalam hal ini bukan berarti menolak kondisi disabilitas. Gitu. Jadi disabilitas itu diterima sebagai kondisi yang memang bagian dari diri kita. Gitu. Jadi itu memang kondisi yang alamiah gitu yang dalam diri manusia. Gitu. Jadi bukan berarti menyangkal itu gitu ya. Hanya bahwa fokus masalah bahwa inti masalahnya itu pada lingkungan yang menolak atau yang menghambat disabilitas. Nah solusinya kalau dalam model medis itu adalah intervensi pengobatan semacamnya gitu ya. Kalau di independent living itu ya advokasi, self help, gitu ada youth support, gitu ya, menghilangkan hambatan tadi gitu ya. Kemudian ya itu bagaimana penyandang disabilitas itu ikut menentukan layanan-layanan yang akan ditawarkan pada mereka dan bisa membuat pilihan-pilihan yang mereka inginkan. Nah, jadi dalam hal ini peran penyandang disabilitas kalau dalam model medis itu dianggap sebagai pasien atau klien gitu ya. Nah, dalam paradigma independent living yang akan kita kerjakan di bilik itu adalah sebagai konsumen. Gitu. Jadi penyandang disabilitas itu adalah konsumen, pelanggan, gitu ya. Pengguna layanan atau produk-produk kita itu, pengguna layanan kita. Gitu. Karena itu kemarin kenapa saya mengatakan bahwa fokus bilik itu pada individu, memberdayakan individu, itu karena ya kita melihat individu itu sebagai konsumen yang berhak mendapatkan layanan yang layak untuk mereka, gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Bukan ditentukan oleh profesional. Jadi sementara yang mengendalikan medis dan rehabilitasi itu adalah profesional, tapi kalau dalam independent living yang untuk mengendalikan itu adalah konsumen. Jadi konsumen itu punya kendali gitu. Nah karena independent living itu juga dijalankan oleh penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas itu juga sekaligus mempunyai pandangan sebagai konsumen lagi. Nah sementara dalam model medis itu penting untuk kemudian kita membahas agenda atau program kerja. Jadi kita clear dengan